Hai, Stanika Putri here. Welcome to my video. Di sini kita akan belajar hal baru menarik lainnya, yaitu tentang kepemimpinan strategis atau strategic leadership. Di sini aku juga belajar dari berbagai sumber, terutama dari satu buku yaitu Strategic Leadership by Dr. Abe Susanto. Dr. Abe Susanto ini sangat terkenal dengan 3 bidang keahlian sekaligus. Dia juga merupakan pendiri dari Jakarta Consulting Group dan juga merupakan seorang pengajar program Magister Manajemen di berbagai universitas di Indonesia. Dr. Abe Susanto ini berasal dari Yogyakarta. Dia sangat terkenal karena 40 buku manajemen tulisannya yang mampu menginspirasi banyak pemimpin dan juga manajemen organisasi di seluruh dunia, terutama Indonesia. Lalu, apa itu strategic leadership? Strategic leadership ini adalah pemimpin yang dituntut untuk dapat membawa organisasinya maju dari waktu ke waktu. Pemimpin ini dapat memberdayakan berbagai sumber daya yang ada, dimulai dari mimpi atau visi, mengubah, dan juga menggerakkan anggota untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Dr. Abe Susanto mengatakan bahwa seorang pemimpin strategis bukanlah hanya menerima hasil dari apa yang dikerjakan karyawan, melainkan bertanggung jawab atas setiap proses hingga hasil yang dicapai dari suatu organisasi. Nah, setelah kita tahu semua itu, mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, apa sih perbedaan strategic leadership dengan strategic management? Seorang strategic leader bisa bekerja seperti seorang manajer, tetapi seorang manajer tidak bisa bekerja seperti seorang strategic leader. Karena ini, seorang manajer dan strategic leader mungkin nampaknya mengisi peran yang sama, namun ada perbedaan yang cukup besar di antara kedua hal tersebut. Strategic leader ini akan sangat berhati-hati di dalam menimbang pilihan yang ada untuk memposisikan organisasinya agar bertumbuh dalam mengambil setiap tindakan yang ada. Kedua, lalu apa saja sih keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang strategis leadership ini? Untuk menjadi seorang pemimpin strategik yang efektif, maka utamanya dibutuhkan sebuah fondasi yang kuat, yaitu visi, kecerdasan strategis, goal setting apa yang ingin dituju, dan kemampuan beradaptasi yang baik untuk menghasilkan quantum leap dari organisasi tersebut. Ketiga, apa sih pentingnya proses di dalam menetapkan sebuah kinerja organisasi? Penting karena proses organisasi memainkan peran yang sangat penting di dalam menetapkan kinerja dari suatu organisasi dengan melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, hingga pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Keempat, lalu apa peran top eksekutif di dalam mempengaruhi proses dan kinerja? Tentulah peran top eksekutif sangat penting, karena seorang pemimpin strategis bukan berarti hanya menerima hasil kerja dari karyawannya, melainkan bertanggung jawab atas seluruh proses hingga hasil yang dicapai oleh organisasi tersebut. Kelima, lalu tata cara prosedur apa yang bisa kita lakukan atau pemimpin itu lakukan untuk menghasilkan formulasi strategi yang baik. Secara umum, formulasi strategi organisasi itu dapat dilakukan dengan kelima tahapan, yaitu pertama, menetapkan tujuan dari organisasi. Lalu yang kedua, yaitu mengevaluasi lingkungan yang ada. Yang ketiga, menentukan misi strategis yang hendak dicapai. Yang keempat, kemudian menganalisis kinerja dari organisasi tersebut. Baru setelah itu kita menentukan strategi yang akan digunakan. Nah, mari kita belajar bersama-sama untuk memecahkan sebuah studi kasus, yaitu penerapan kepemimpinan strategis dalam masa pandemi COVID-19 di Kota Tegal. Pada situasi ini terjadi pandemi COVID yang melanda di seluruh dunia, terkhususnya Kota Tegal. Lalu apa sih masalahnya? Masalahnya adalah krisis ini menjadi tantangan sekaligus ancaman bagi pemerintah Kota Tegal untuk segera menetapkan berbagai kebijakan untuk keamanan Kota Tegal itu sendiri. Lalu, apa sih solusi yang dapat diterapkan? Pemerintah Kota Tegal melakukan sejumlah kebijakan, mulai dari lokal lockdown, PPKM, PSBB, hingga melibatkan masyarakat dengan membentuk relawan mandiri COVID-19 yang diwadahi dalam satu komunitas, yaitu komunitas Jakmir Pentol, untuk memulai era new normal.
Lalu, apa sih keterkaitan studi kasus ini dengan teori yang sudah kita pelajari tentang kepemimpinan strategis? Kita bisa melihat di sini bahwa pemerintah Kota Tegal menerapkan kebijakan strategis, yaitu sangat berhati-hati di dalam menimbang pilihan-pilihan yang ada atau tersedia, dan memposisikan Kota Tegal agar aman dengan mengambil berbagai tindakan tadi. Nah, tindakan itu juga disesuaikan dengan menerapkan visi dari pemerintahan Kota Tegal sendiri, kemudian menentukan goal setting apa yang akan dituju, dan kemampuan beradaptasi yang dituntut harus baik saat ini. Kemudian pemerintah Kota Tegal juga menerapkan komunikasi dan kolaborasi bersama yang baik dengan warga Kota Tegal melalui komunitas Jakwir Pentol itu sendiri. Lalu menjadi dampak dan memotivasi serta menjadi penggerak utama di dalam strategi tersebut. And now, so what? Aku sangat senang sekali bisa belajar tentang kepemimpinan strategis ini. Aku sadar bahwa kepemimpinan strategis ini sangatlah penting dalam kehidupan kita, terutama dalam sebuah organisasi. Pembelajaran kali ini mengubah pola pikir aku dan juga teman-teman mungkin tentang kepemimpinan strategis itu sendiri. Dr. Abe Susanto yang menginspirasi aku mengatakan, "The limit is not the sky, the limit is the mind." Yang artinya, limit itu bukan berasal dari langit, melainkan dari pikiran kita sendiri. Atau, teruslah bermimpi dan kejarlah, karena keterbatasan itu tidak berasal dari dunia, melainkan dari pikiran kita sendiri. Jadi, marilah kita mengolah pikiran kita, dan marilah kita belajar dan berusaha olah semuanya, dan jadilah seorang pemimpin strategis. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Thanks for listening and watching. See you guys!